Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. LPPL Suara Kendal FM dan Kecamatan Beleri mempersembahkan Radio Talkshow dengan tema Optimalisasi Pelayanan Administrasi Publik Si Kendal. Selamat mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Kendal, apa kabar? Senang sekali untuk hari ini, hari Jumat kita ketemu di Radio Talkshow. Dan tentu saja ini adalah persembahan dari Kecamatan Beleri. Tema kita kali ini adalah tentang optimalisasi pelayanan administrasi publik melalui Si Kendal, sistem Kecamatan E-Arsip Kendal di Kecamatan Beleri, Kabupaten Kendal. Dan di studio Suara Kendal FM telah hadir narasumber kami. Saya ingin menyapa dulu untuk yang pertama adalah Bapak Marwoto SE, Camat Beleri. Apa kabar Bapak? Baik. Baik ya? Sehat. Sehat ya Pak ya? Selalu fresh ya. Ini dari Beleri menuju ke Kendal. Tidak macet ya Pak ya? Lancar ya. Meskipun ini tadi kayaknya jalanan di Kendal agak sedikit ada perbaikan jalan begitu ya Pak ya? Oke. Di sampingnya adalah Bapak Mufakur Rahman SHME, Sekretaris Kecamatan Beleri ya. Oke Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Dia, doa semua sehat selalu. Semoga kita selalu diberi keberkahan juga. Iya, amin. Lama nggak jumpa itu ya? Iya, kangen sama Radio Suara Kendal. Oke, ya selalu sehat ya. Alhamdulillah. Juga sehat juga. Kemudian ada Ibu Juweni MSI. Apa kabar Ibu? Baik Mbak Dea, alhamdulillah sehat selalu Sehat, kita ya? semuanya. Ibu adalah Kepala Bidang Statistik dan Persandian di Diskominfo Kabupaten Kendal. Iya betul Mbak. Teman-teman di sana juga sehat ya ini Ibu? Sehat. Kita tadi habis senam bersama. Ya. Rutinitas tiap Jumat pagi. Iya, oke. Tetap jaga protokol kesehatan itu Iya. pasti. Pasti Mbak. Oke. Kemudian ada Pak Ageng. Apa kabar Pak Ageng? Alhamdulillah sehat Mbak Dea, selamat Sehat pagi. ya? Oke. Pak Ageng adalah fungsional arsiparis penyelia di Dinarpus Kabupaten Kendal. Betul. Teman-teman di sana juga semuanya sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah, Jumat berkah luar biasa. Oke. Nah, sapa yang ini adalah Pak Susetyo SSP MKOM. Iya, selamat pagi, kabar baik Mbak Dea. Iya. Ini adalah Direktur Pengembangan Sistem Informasi pada Universitas Telkom, ya betul Oke. sekali. Juga kerjasama dari bidang teknologi, tentunya MOU seperti itu. Mbak. Kesannya bagaimana ini pagi hari ini? Tentu semangat Jumat Tentu berkah. semangat ya, Jumat berkah. Oke. Nah, tema kita kali ini adalah tentang optimalisasi pelayanan administrasi publik melalui Si Kendal atau sistem Kecamatan E-Arsip Kendal di Kecamatan Beleri, Kabupaten Kendal. Saya mau bertanya dulu sama Bapak Marwoto ini ya Bapak ya. Nah, mungkin bisa diceritakan kok bisa muncul inovasi Si Kendal dari Kecamatan Beleri ini Bapak? Mungkin bisa diceritakan itu kayak apa sih dengan aplikasi Si Kendal ini di Kecamatan Beleri Pak? Yang pertama ini adalah masing-masing kecamatan di arahan dan tugas dari pemerintah daerah. Harapannya masing-masing kecamatan selalu berinovasi terkait dengan peningkatan atau optimalisasi pelayanan kepada publik. Kebenaran di Kecamatan Beleri saat ini Sekretaris Kecamatan Beleri Saudara Mufakur Rahman SHME ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrasi
dan mendapat tugas untuk membuat rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, tugas ini setelah berdiskusi dengan saya selaku mentor, sehingga saya berikan masukan dan arahan sebaiknya untuk Rabu ini terkait dengan optimalisasi pelayanan administrasi iya. administrasi publik yang ada di Kecamatan Weleri. Dan kebetulan gagasan kita yang kita diskusikan ini disetujui pembimbing dan dari narasumber dalam rangka saudara sekretaris kecamatan di pendidikan. Jadi ini disetujui begitu ya? Oke. Disetujui untuk menjadi rencana aksi perubahan kinerja organisasi judulnya. Oke. Nah, bagaimana bentuk dukungan Bapak terhadap inovasi ini? Yang pertama, saya sangat mendukung, sehingga bentuk dukungan saya terhadap rencana aksi ini, saya memfasilitasi mengadakan rapat-rapat, mengadakan sosialisasi apa-apa yang diperlukan oleh saudara Muhammad Rahman ini dalam rangka melaksanakan atau untuk memenuhi tugas pelatihan kepemimpinan administratif. Dan dukungan saya nanti inovasi ini akan kami implementasikan kepada para lokasi yang ada di kecamatan, para kasubag, kepada para kepala desa yang ada di kecamatan Weleri. Jadi ini bisa melaksanakan tugas sehari-hari begitu ya Pak ya? Oke. Bisa dilaksanakan dalam rangka peningkatan optimalisasi pelayanan administrasi publik ini melalui Sikendal. Iya, Sikendal. Sistem Kecamatan Arsip Handal. Sistem Kecamatan Arsip Handal begitu ya Pak ya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marwoto ya, awal mulanya kenapa ada Sikendal ini sudah dijelaskan juga oleh Pak Marwoto. Nah, sekarang saya ke Pak Mufakur Rahman. Saya pengen bertanya nih, bisa dijelaskan lebih lanjut apa itu inovasi aplikasi Sikendal itu? Oke. Barangkali kan keluarga Kendal juga pengen tahu ya inovasinya seperti apa begitu. Ya, terima kasih Mbak Dea. Tadi disampaikan Pak Camat bahwa sudah disetujui sama Pak Kunto, kebetulan dulu PJ Bupati Kendal, selaku narasumber, kemudian disetujui oleh pendamping coach kami Pak Supriyanto dan mentor Pak Camat. Sudah diseminarkan mengangkat topik itu, optimalisasi pelayanan administrasi publik melalui Sikendal. Kita beri nama Sikendal, singkatan dari sistem, Kendal, Kecamatan Arsip Handal. Oh, berarti si itu adalah sistem, kemudian Kecamatan Arsip. Jadi arsipnya dalam bentuk digital. Jadi aplikasi Sikendal ini inovasi penggunaan teknologi dan informatika dalam penataan dan pelayanan arsip di Kecamatan Weleri yang diharapkan menjadi solusi di era digital. Perubahan yang dilakukan adalah mengamankan atau menyimpan arsip dalam bentuk elektronik atau e-arsip yang setiap saat dapat dibuka dan diunduh dari manapun. Nggak cuma dilihat ya, tapi langsung bisa diunduh. Jadi ada butuh di saat event apa, saat rapat apa, bisa langsung diambil. Nah, perbedaan kondisi, kenapa kita sebut inovasi? Karena kondisi saat ini sebelum ada inovasi ini adalah arsip surat atau regulasi. Jadi kita bukan hanya mengarsip surat menyurat, tapi
juga regulasi, keputusan camat atau keputusan kepala desa atau peraturan kepala desa. Iya. Selain juga ada dokumen-dokumen, Renstra, RPJMDes dan sebagainya. Ini kita wujudkan alih media kalau bahasa Pak Ageng dari Dinarpus sehingga menjadi e-arsip digital tadi. Kemudian arsip ini saat ini selama ini kan hanya dapat dicari di gudang. Kalau ini kan langsung bisa diakses dari manapun sepanjang ada internet. Kemudian arsip ini juga dapat dicari bukan hanya pada jam kerja, malam hari, pagi, ada keperluan langsung bisa membuka. Selain itu diperlukan waktu banyak untuk mencari arsip kalau di era-era yang manual. Kalau ini kan langsung klik langsung lihat download bisa gitu. Kemudian petugas arsip, karena SDM itu mempengaruhi. Kalau dulu sebelum inovasi ini kan hanya diurus oleh Kasubag Umpek dan stafnya. Kemudian dengan adanya inovasi ini semua seksi, subbag dan desa harus menunjuk satu petugas arsip. Kemudian selain itu dengan adanya aplikasi ini hingga berdampak efisiensi. Tapi bukan hanya itu Mbak Dia. Yang terjadi karena ada pergantian pejabat. Misalnya Pak Camat, kemudian Kasubag terjadi pergantian. Ini biasanya arsipnya juga nggak rapi gitu. Tergantung pejabatnya itu. Sama di desa juga sama. Kades, sekdes itu kan punya jabatan tertentu waktunya. Nah, kalau pergantian itu tidak terdokumentasi dengan baik juga yang terjadi misalnya di desa. Itu perangkat desa itu kan pengangkatannya ada 2 sistem. Ada yang dengan usia, misalnya usia sampai dengan 65 tahun atau 58 tahun. Tetapi ada juga yang masa kerja 20 tahun misalnya, sehingga berbeda. Nah, itu kalau nggak ada arsip seperti ini, kadesnya nggak tahu, sekdesnya nggak tahu, sudah saatnya dipensiun belum dipensiun, ini bahaya. Jadi itu. Jadi seperti itu ya. Nah, mengapa memilih aksi perubahan berupa inovasi aplikasi Si Kendal? Kenapa ini? Karena ada 2 hal. Yang pertama, sesuai visi misi Bupati Kendal kita bahwa di misi yang ke-5 itu kita harus sesuai dengan informasi transparan, demokratis, akuntabel dan jauh dari korupsi. Kemudian sesuai dengan tusi karena membuat ini harus sesuai tugas pokok misi SICAM, di mana di dalam Peraturan Bupati Kendal nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja pada kecamatan yang sudah diubah dengan Pergub nomor 25 tahun 2021. Ini bahwa tugas dari Sekcam itu diantaranya mengelola sistem informasi dan data kecamatan. Jadi sistem informasi dan data ini, sistem informasinya berarti orang mau minta informasi apapun sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada informasi yang wajib dipublikasikan, ada juga yang dikecualikan. Nah, yang bisa diberikan adalah yang wajib dipublikasikan tadi. Kemudian tusi yang lain pelayanan administrasi umum yang disampaikan Pak Camat bahwa optimalisasi pelayanan administrasi publik. Jadi bukan hanya di lingkup arsip, tapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi mereka melalui website kita, melalui aplikasi ini bisa kita langsung layani kebutuhan mereka tentang arsip, sehingga tentang data. Karena Sekcam bertanggung jawab tentang kearsipan dan juga pelayanan administrasi umum, Mbak. Jadi seperti itu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Bapak Fatkur Rahman. Sekarang saya ke Ibu Juweni. Nah, Ibu, bagaimana Diskominfo menyikapi inovasi Si Kendal dan apa yang dilakukan oleh pihak Diskominfo ini? Oke, kalau mensikapi terkait adanya inovasi yang digagas sama Mas Fatkur, tentu saja dari Dinas Kominfo sangat support dan
sangat mendukung sekali karena memang itu sesuai tusinya Kominfo, yaitu penggunaan teknologi informasi. Dan itu juga sejalan dengan visi unggulnya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, di mana harus ada keterwujudan kondisi SDM yang dapat berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif nantinya pada pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi seperti itu ya. Sekaligus itu sejalan dengan misi keduanya Bupati dan Wakil Bupati, yaitu mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, jasmani dan rohani, serta berbudi pekerti luhur dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0. Oke. Nah, bagaimana bentuk dukungan dari Diskominfo terhadap inovasi ini, Ibu? Ya, sesuai dengan Perpres 95 tahun 2018 terkait dengan SPBE. Jadi dukungan itu sudah kita lakukan. Jadi sudah ada pengintegrasian, Mbak. Pengintegrasian aplikasi Si Kendal, ya kan, ke dalam websitenya Kecamatan Weleri. Ya. Atau di linknya kecamatankendal.kendalkap.go.id yang saat ini sudah bisa langsung dibuka ya melalui link https://kecamatanweleri.kendalkap.go.id atau Si Kendal login.php gitu ya. Jadi aplikasi Si Kendal ini benar-benar sudah dapat diimplementasikan di Kecamatan Weleri dan seluruh desanya nantinya seperti itu, Mbak. Kominfo tentu saja kita mendukung agar kecamatan lain nanti juga ikut menerapkan atau mereplikasi. Sehingga apa yang sudah dilakukan Kecamatan Weleri itu bisa diterapkan oleh kecamatan lainnya. Seperti itu. Yang selanjutnya kita juga karena tusi Kominfo adalah publikasi, kita akan mempublikasikan, mensosialisasikan, kita punya publikasi media ruang, media luar ruang, kita punya aplikasi, kita punya videotron, kita sampaikan ke masyarakat, ke publik bahwa kita ada inovasi Si Kendal. Jadi masyarakat biar tahu transparansi atau informasi, keterbukaan informasi apa sih yang sudah digagas atau inovasi baru oleh Pemkab. Jadi ke depan nanti kalau sudah ada pengembangan aplikasi lagi, itu juga bisa sebenarnya kebutuhan apa lagi nih, fiturnya mau ditambah apa lagi. Itu juga nanti kita ikut pendampingan ke teman-teman kecamatan. Karena kita ketahui bahwa tenaga operator komputer di lintas kecamatan itu kan menjadi tangan panjangnya Kominfo untuk ikut mewujudkan kecamatan itu juga melek IT, istilahnya seperti itu ya, Mbak. Jadi dukungannya untuk Kominfo, untuk aplikasi inovasi ini akan kita dukung sepenuhnya. Itu mungkin bisa, mungkin nanti pada saat waktu yang berjalannya waktu ada kebutuhan apa juga kami siap menyelesaikan ya, Mas Fatkur ya. Jadi itu kan ranahnya, outputnya juga untuk kemajuan Kabupaten Kendal kan, Mbak Dia ya. Iya, benar sekali. Itu yang bisa kami sampaikan. Itu memang ranahnya untuk kemajuan Kabupaten Kendal. Yang pasti seperti itu. Nah, sekarang saya ke Pak Ageng nih. Bagaimana Dinarpus menyikapi inovasi Si Kendal dan apa yang dilakukan oleh pihak dari Dinarpus ini? Oke, Mbak Dia, terima kasih. Jadi melalui lembaga kearsipan daerah, ketika Bapak Maufatur Rahman SHME ini hadir ke kami menyampaikan inovasi yang beliau sedang jalankan, kita melihat bahwa ini sebuah loncatan yang sangat spesial. Bahkan kami yang merupakan insan-insan kearsipan pun, kami praktisi kearsipan pun
mungkin masih abai dengan hal ini ya. Iya. Kami sampaikan kita bilang abai bukan berarti kita tidak sama sekali tidak bisa mencetuskan atau tidak mensupport. Tapi jadi hal yang disampaikan oleh Pak Fatur Rohman ini sangat luar biasa. Iya. Kemudian dari Dinas Kearsipan, Lembaga Kearsipan Kabupaten Kendal, kita melihat yang disampaikan inovasi yang sedang dibawa oleh Pak Fatur Rohman ini sejalan selaras tadi yang disampaikan oleh Bu Weni melalui Perpres 95 tahun 2018 ya Bu Weni ya tentang SPBE. Kemudian kami juga melihat hal ini tidak ada bertentangan atau tidak berbentangan dengan Kemenpan RB berkaitan dengan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, sehingga kami melihat ini adalah sesuatu yang bisa dijalankan tidak hanya di Weleri, di Weleri. Jadi si Kendal ini bisa apabila nanti memungkinkan bisa dijalankan di seluruh lembaga tingkat kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi dukungan kami memang kami sangat apresiatif. Kemudian kami berusaha menyampaikan karena Pak Fatur Rohman ini juga rajin kalau untuk asistensi. Beliau kami sampaikan rule-rulenya, aturan-aturannya, karena aturan arsip pemerintah ini semuanya sifatnya adalah tertutup kecuali yang diatur untuk dikecualikan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi gitu Mbak Dea, sedikit. Ya. Terus bagaimana bentuk dukungan dari Dinarpus terhadap inovasi si Kendal ini? Baik. Untuk bentuk dukungannya, memang beliau rajin menjalankan asistensi. Kita sampaikan tadi rule-rulenya, ada beberapa SOP yang beliau ajukan kaitannya dengan aplikasi yang tadi sudah beliau usung. Kita melihat SOP itu, hal-hal yang kami rasa harus ada penyesuaian, langsung kami berikan penyesuaian. Kemudian kami juga memberikan informasi karena ini sifatnya adalah penampung atau repositorinya juga tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, yaitu disimpan di server pemerintah, ada di Pemkab Kendal sendiri, sehingga masih tetap bisa dijalankan. Artinya aplikasi si Kendal ini dari sisi pengamanannya sudah cukup bagus. Silahkan nanti dari sisi teknis saya lihat untuk tingkatan siapa yang bisa mengakses, kemudian bagaimana cara mengakses itu juga sudah tertata dengan baik, dan itu masih dalam payung aturan-aturan kearsipan yang berlaku. Jadi gitu Mbak Dea, bentuk dukungannya adalah kami memberikan dukungan secara bagaimana agar inovasi ini tidak menjadi bumerang di kemudian hari, karena aturan tentang pemberlakuan arsip pemerintahan dan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik gitu. Iya. Nah, sekarang saya ke Pak Susetio ini dari Stekom Semarang ya. Oke. Nah, bagaimana respon dari Universitas Stekom menyikapi inovasi si Kendal ini? Kami senang karena aplikasi ini juga ada sumbang saran mahasiswa yang kita magangkan di Kecamatan Weleri. Dari itu setelah mendapat dukungan dari Diskominfo Kabupaten Kendal, kemudian dapat diintegrasikan kemudian ke dalam website Kecamatan Weleri. Terima kasih kepada Diskominfo Kabupaten Kendal yang sudah mengakomodir logo Universitas Stekom ke dalam aplikasi tersebut. Pada prinsipnya kami siap melakukan kerjasama dengan instansi manapun. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Universitas Stekom. Gitu. Terus bentuk dukungannya apa ini? Untuk bentuk dukungan kami segera melakukan koordinasi baik secara internal dalam Universitas Stekom maupun secara eksternal, seperti kemarin kita adakan rapat Zoom dengan Bapak Camat dan Pak Sekcam. Kami juga telah menunjuk untuk tenaga ahli untuk mendampingi proses pembuatan aplikasi si Kendal. Kami juga siap membantu pengembangan aplikasi agar menjadi lebih baik, agar dapat direplikasi oleh kecamatan lain se-Kabupaten Kendal. Berarti kami itu mendukung sepenuhnya. Mendukung sepenuhnya ya. Betul sekali. Keberadaan dari si Kendal ini ya. Ini berarti pencetusnya adalah Kecamatan Weleri ya. Oke. Nah, ini mungkin di akhir acara mungkin mau memberikan closing statement
satu persatu. Barangkali dimulai dari Bapak Marwoto memberikan closing statement kepada masyarakat Kendal atau juga kepada keluarga Kendal. Silahkan Bapak. Saya selaku Camat Weleri, yang pertama akan mengimplementasikan inovasi yang aplikasi yang kita ciptakan ini. Iya. Akan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, para pengusaha di luar kepala desa, sehingga nanti untuk bisa bersama-sama dilaksanakan dalam rangka kebersamaan, ya, meningkatkan pelayanan publik yang optimal dalam rangka mendukung visi-visi pemerintah Kabupaten Kendal, dan nanti akan segera kita laksanakan. Iya, oke. Kalau closing statement dari Bapak Mofatur Rohman, ini apa ini? Yang pertama jelas saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Yang pertama kepada mentor saya Pak Camat Weleri, Pak Marwoto SE, kemudian seluruh dukungan juga dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, coach atau pendamping pembimbing kami Pak Dr. Insinyur Supriyanto MSI, dan juga narasumber yang kebetulan dulu PJ Bupati Kendal, Bapak Kunto. Iya, terima kasih. Beliau langsung menyampaikan, oh ini gagasan-gagasan saya, terima kasih diimplementasikan sekarang, gitu, diwujudkan sekarang. Kemudian juga kepada para dinas, semua dinas instansi di Kabupaten Kendal, terutama Kominfo yang dari awal saya harus mengintegrasikan antara regulasi di Dinarpus, kemudian secara teknis gagasan kami dan Spekom dengan di website secara regulasi berdasarkan Perpres tadi alhamdulillah diakomodir. Kemudian dukungan dari Pak Sekda itu juga siap untuk mereplikasi di 20 kecamatan. Dukungan dari Bapak Litbang terkait dengan pembentukan tim nantinya, kemudian dukungan anggaran dari bagian organisasi, dukungan untuk pembuatan SOP, dukungan dari Dispermasdes untuk menggerakkan semua desa juga untuk menggunakan aplikasi ini, kemudian dukungan dari Pak Asmin agar secara administrasi juga menggunakan ini sehingga ada arsip yang bisa dibuka sewaktu-waktu. Iya. Jadi mohon maaf nggak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi total semua saya mengucapkan terima kasih dan semoga membawa manfaat bagi Kabupaten Kendal. Dan mungkin ada satu lagi pengembangan yang disampaikan oleh Bu Eni, bukan hanya bersifat birokrasi saja, tetapi PKK sudah masuk juga, sehingga surat masuk, surat keluar, laporan kegiatan, dokumentasi, semua SK-SK semua sudah masuk untuk di Kecamatan Weleri. Jadi ini terobosan untuk arsip PKK. Arsip PKK ya, sampai ke arsip PKK ya. Oke, mungkin Bu Weni mau memberikan closing statement untuk keluarga Kendal atau juga masyarakat. Ya, oke. Kalau saya closing statementnya pantun aja buat. Oh, boleh ini pantun. Ini lagi demam Joko Tingkir ya Mbak ya. Jadi Joko Tingkir sebelah Kadal. Ayo berpikir untuk aplikasi si Kendal. Wow. Terima kasih. Iya. Mungkin sekali lagi Joko Tingkir. Joko Tingkir sebelah Kadal. Sebelah Kadal. Joko Tingkir di sebelahnya Kadal. Iya. Terus? Ayo berpikir untuk aplikasi si Kendal. Wow, ayo berpikir untuk aplikasi si Kendal. Jadi Joko masih ada lagi ya? Joko Taruf ngunjuk jus jambu. Wow. Ayo. Terus? Ayo guyup untuk Kendal lebih maju. Oke. Gitu. Jadi closing statementnya itu kolaboratif Mbak. Kolaboratif. Kalau sendiri-sendiri itu semuanya agak sulit untuk kita wujudkan satu visi misi yang istimewa. Iya. Harusnya kolaborasi. Ya. Oke. Kalau Pak Ageng mungkin mau memberikan closing statement, kalau tadi pantun mungkin ini apa ini? Iya. Saya tidak bisa berpantun seperti Ibu Weni, Mbak Dea. Saya cuma iya. Saya apresiatif apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fatur Rohman, dibimbing oleh Pak Marwoto selaku camat. Kami hanya
menjalankan tupoksi kami di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, kami lembaga kearsipan daerah, kami berpesan untuk dalam aplikasi Si Kendal ini untuk bisa selalu bertumpu pada aturan-aturan di dalam aturan-aturan kearsipan di dalam penyelenggaraannya, sehingga jangan sampai nanti ada leak data atau leak informasi yang bisa terjadi sehingga bisa memunculkan hal yang tidak diinginkan. Jadi silahkan aplikasi Si Kendal ini untuk bisa selalu dikelola sesuai dengan rule atau aturan-aturan yang berlaku untuk membuat Kendal lebih maju, Kendal lebih baik, kita semua bisa merasakan untuk semua masyarakat. Itu aja, terima kasih Mbak Dia. Ya, oke. Pak Susetyo ini sekarang terima kasih. Kalau kita dari Universitas Tekkom mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk Bapak Marwoto yang telah mempercayakan kita Universitas Tekkom sebagai pembuat aplikasi, ya, mendukung agar Si Kendal bisa terimplementasi dengan baik, biar supaya agar masyarakat Kendal juga tahu bahwa Kendal itu kalau mau ngecek data atau ngecek arsip itu tidak perlu harus ke kantor, ya, ibaratnya bisa langsung lewat website jam berapapun dimanapun bisa langsung dicetak seperti itu, ya Pak, ya. Ibaratnya kami benar-benar mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang ada di sini, seperti itu. Ya, itu seperti itu. Aja, terima kasih. Oke, demikian tadi Radio Talk Show dengan tema optimalisasi pelayanan administrasi publik melalui Si Kendal atau sistem kecamatan e-arsip handal di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Marwoto, Bapak Fatur Rahman, Bapak Ageng, Ibu Weni, dan juga terima kasih Mbak Dia, Pak Susetyo di Suara Kendal FM di pagi hari ini, dan lain waktu kita bisa ketemu lagi di mungkin Radio Talk Show yang lebih bersemangat lagi. Oke. Keluarga Kendal, itu tadi bincang-bincang kita di Radio Talk Show untuk siang hari ini. Terima kasih atas atensi dan juga kebersamaannya. Saya Dea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Radio Talkshow, persembahan LPPL Suara Kendal FM dan Kecamatan Weleri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Sampai jumpa.